siswa prodi sosiologi agama YKN Tarutung. Saya akan menjelaskan mengenai sosiologi kurikulum. 3 bahasan pokok yang akan saya paparkan mengenai sosiologi kurikulum yaitu yang pertama, apa itu kurikulum, yang kedua, tipologi kurikulum, dan yang ketiga, model kurikulum pendekatan teoritis. A. Apa itu kurikulum? Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu kurir, bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum ini dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Berikut beberapa pandangan para ahli tentang kurikulum. Yang pertama, Grayson, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Inlow, semua pengalaman yang direncanakan, yang dilakukan oleh sekolah untuk mendorong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Sedangkan menurut Saylor J. Gallen dan William N. Alexander, keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Kemudian menurut William Berhagen, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami sebagai berikut: suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil dari perencanaan, dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan. Berdasarkan berbagai penjelasan atau etimologis keahlian dan legal formal di atas, maka kurikulum dipahami bukan sebatas buku teks, pokok persoalan atau subjek materi, rangkaian pembelajaran, isi dan program pendidikan, juga bukan sekadar pelajaran kursus. Kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. B. Tipologi kurikulum. Berbagai pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengkonstruksi berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang tergandung di dalamnya mempunyai 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan life adjustment. A. Kurikulum klasik. Kurikulum yang bersifat tradisional menekankan berbahasa asing, bahasa kuno, sejarah dan sastra, matematika, dan ilmu murni. Kurikulum klasik berkembang di masa lampau, di mana negara, dalam hal ini kerajaan, membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. B. Kurikulum vokasional. Kurikulum vokasional diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Oleh sebab itu, berbagai keterampilan dan keahlian dipersiapkan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. C. Kurikulum life adjustment. Kurikulum life adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana dia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil 2 tipe, yaitu kurikulum model administratif dan akar rumput. Yang pertama, kurikulum model administratif. Kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Yang kedua, kurikulum model akar rumput. Berbeda dengan kurikulum model administratif, kurikulum model akar rumput tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi. Pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Yang ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan kenyataannya, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. Kurikulum ideal. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh orang banyak, paling tidak oleh para pembuatnya. Ia mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa yang seharusnya dan baik dikandung oleh suatu kurikulum.
Kurikulum real. Kurikulum real merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan atau realitas memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. Yang keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, kurikulum dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah, terpadu, dan terkolerasi. A. Kurikulum terpisah. Kurikulum terpisah atau separate kurikulum adalah kurikulum mata pelajaran atau mahkotah kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. B. Kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum adalah di mana kurikulum bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Kurikulum ini biasanya disajikan dalam bentuk tematik sehingga semua mata pelajaran dapat terintegrasi atau terpadu ketika pendidik menjelaskan, menerangkan, atau mendiskusikan satu tema. Kurikulum terkolerasi. Kurikulum terkolerasi atau correlate kurikulum adalah kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar yang lain. Yang kelima, berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum bisa diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal, dan sublokal. A. Kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. B. Kurikulum lokal. Kurikulum lokal merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal bisa berkaitan dengan suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota. C. Kurikulum sublokal. Kurikulum sublokal atau kurikulum sekolah adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTS. C. Model kurikulum pendekatan teoritis. Bagaimana suatu kurikulum dikonstruksi? Berikut beberapa pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum. Yang pertama, model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan, atau dibirokrasikan. Yang kedua, model kurikulum refleksif. Kurikulum dilihat sebagai konstruk dari sosial dari para pembuat. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama-sama. Yang ketiga, model kurikulum yang relasional. Intinya adalah usaha untuk memperkalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi, adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dan historis tertentu. Pemikiran tentang apa yang seharusnya diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengajarkannya, dengan cara apa mengajarkan, dan siapa yang dapat mengajarkannya adalah refleksi dari sejarah struktur sosial atau masyarakat. Dengan kata lain, apa yang diusung dalam pemikiran tentang tujuan, isi, diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Yang keempat, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas diorganisasi, sistem penghargaan, dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan, regulasi, dan rutin. Yang kelima, kurikulum dan evaluasi. Diskusi kurikulum dan evaluasi meliputi pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Yang pertama, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh, meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembiayaan pendidikan. Adapun secara parsial, evaluasi kurikulum meliputi sebagian komponen dari semua yang dijelaskan di atas. Biasanya menyangkut penilaian hasil belajar, yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki cara belajar peserta didik dan perbaikan program pembelajaran.
Yang kedua, dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak terhadap proses PBM. Dampak evaluasi terhadap proses belajar mengajar atau PBM di sekolah antara lain: 1. Sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas 2 kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak ikut diuji pada ujian nasional. Perbedaan ini memberikan dampak pada perbedaan bersikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang ikut diuji memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar daripada dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. Yang ketiga, dampak pada nilai dan norma. Evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta sekaligus raihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional memberikan dampak pada penggembosan, pengikisan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. B. Dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif. Demikianlah penjelasan mengenai sosiologi kurikulum. Terima kasih.